Apalagi teman-teman sekalian, hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua mengenai regulasi mutu pelayanan kesehatan. Ada beberapa hal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan regulasi mutu pelayanan kesehatan. Yang kedua, mengapa diperlukan regulasi mutu pelayanan kesehatan. Yang ketiga, apa peran pemerintah dalam regulasi mutu pelayanan kesehatan. Yang keempat, apa saja bentuk-bentuk regulasi mutu pelayanan kesehatan itu. Yang kelima, apa perbedaan lisensi, akreditasi, dan sertifikasi yang sering kita temukan dalam konteks pelayanan kesehatan di negara kita. Dan yang keenam, yang terakhir, yakni bagaimana model implementasi regulasi ini di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, apa yang dimaksud dengan regulasi mutu pelayanan kesehatan. Teman-teman sekalian, sebelum kita membahas lebih dalam tentang definisi ini, saya terlebih dahulu menyampaikan apa pengertian regulasi. Kalau kita lihat di The Oxford English Dictionary, regulasi itu adalah aturan atau arahan yang dibuat dan dipertahankan oleh suatu otoritas. Ya, di sini ada aturan, ada otoritas. Kalau kita lihat di Merriam-Webster Dictionary, regulasi itu adalah aturan otoritatif yang berhubungan dengan perincian atau prosedur. Jadi hampir sama dengan di atas, tapi ada prosedur di dalam. Dengan munculnya kata ini, pasti punya kaitan erat dengan suatu proses, entah itu produksi barang atau jasa. Kemudian kalau kita lihat di Wikipedia, ya, regulasi itu adalah satu konsep abstrak mengenai pengelolaan sistem yang kompleks, ya, sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Ya. Ya, di sini ada seperangkat aturan, ada pengelolaan sistem, dan juga ada tren atau kecenderungan. Artinya apa? Regulasi ini mungkin saja akan mengalami perkembangan dan perubahan. Lalu apa yang dimaksud dengan regulasi mutu? Saya kutip definisi dari Selznick. Ya. Memang ini lama, tetapi definisi ini luar biasa, memberi kita suatu gambaran. Regulasi mutu itu adalah pengendalian yang berkesinambungan dan terfokus yang dilakukan lembaga publik terhadap kegiatan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Memang Selznick ketika merumuskan definisi ini lebih beratnya kepada pemerintah, sehingga dia sebutkan di sini lembaga publik. Lalu apa yang dimaksud dengan regulasi mutu pelayanan kesehatan? Nah, di sini ya, saya kutipkan dari Hafiz ya. Regulasi mutu pelayanan kesehatan itu adalah upaya publik untuk memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap perilaku dan fungsi organisasi maupun perorangan yang menyediakan pelayanan kesehatan. Jadi di sini upaya publik ini konotasinya lebih kepada penyelenggara negara atau pemerintah yang berdaulat. Tujuannya apa? Memberikan pengaruh, ya, baik langsung tidak langsung. Nah, pengaruhnya terhadap apa? Ada perilaku, ada fungsi organisasi yang semuanya itu menyediakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kita tahu bahwa penyediaan pelayanan kesehatan itu kan ada yang publik atau yang dikelola oleh pemerintah atau di bawah pengelolaan pemerintah, dan ada yang dilakukan oleh swasta. Biasanya swasta terlibat dalam penyediaan pelayanan yang sifatnya private goods atau layanan yang basisnya adalah pemenuhan kebutuhan individu. Oke teman-teman, yang kedua, mengapa diperlukan regulasi mutu pelayanan kesehatan ini? Nah, ada beberapa alasan, ya. Nah, sebelum kita membahas alasan itu, ada dua pendekatan untuk memperbaiki mutu pelayanan kesehatan. Pendekatan pertama adalah perbaikan di sistem mikro. Ini dilakukan oleh pihak internal dari organisasi yang menyediakan pelayanan kesehatan. Dan yang kedua adalah pendekatan secara keseluruhan sistem atau perubahan atau pengendalian sistem secara keseluruhan dari eksternal, dari pihak luar, ya, atau dari lingkungan. Di internal itu ada proses yang namanya standarisasi internal, karena internal organisasi yang menyediakan pelayanan kesehatan itu ingin pelayanan kesehatannya itu bermutu. Ya. Ketika dia melakukan proses standarisasi, kemudian pengukuran dilihat ada hal yang kurang baik, akan dilakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan. Ini dalam konteks organisasi yang sadar mutu.
Dan mungkin juga makin lama diperlukan suatu rekayasa ulang. Nah, tapi cukupkah ini ya perbaikan di sistem mikro ini? Tentu tidak cukup ya. Kita butuh yang namanya pendekatan eksternal ini ya. Perubahan secara keseluruhan terkait dengan sistem atau lembaga dan juga lingkungannya. Nah, mengapa kita perlu ini akan saya bahas kemudian. Nah, pendekatan eksternal ini disebut juga dengan pendekatan legislasi melalui regulasi. Regulasi itu apa? Sebagaimana tadi yang sudah saya sebutkan, itu seperangkat aturan ya, baru yang digunakan untuk memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap perilaku dan fungsi dari organisasi yang menyediakan pelayanan kesehatan. Nah, mengapa diperlukan? Ada dua alasan ya. Alasan pertama, tekanan eksternal itu dapat mendorong pemimpin atau pimpinan organisasi untuk melakukan perubahan. Selama ini berpikir hanya internal, tidak ada orang yang mengatur-ngatur dan sebagainya, akhirnya mereka berada pada zona nyaman. Nah, dengan adanya pendekatan eksternal ini, dia akan mendorong pimpinan karena ada tekanan dari eksternal. Nah, apanya yang dia akan berubah? Tentu yang berkaitan dengan sistem mikro di dalam organisasi penyedia pelayanan kesehatannya, baik itu standar pelayanannya, persyaratan-persyaratannya diperbaiki, dan mungkin juga ada aturan-aturan internal dalam organisasi sehingga organisasi itu makin efektif menghadirkan layanan yang memenuhi kebutuhan, juga efisien, tidak boros sumber daya yang digunakan, dan juga tersedia secara terus-menerus. Dengan kata lain berkesinambungan. Jadi tekanan eksternal itu dapat mendorong pimpinan untuk melakukan perubahan. Alasan kedua, karena perpaduan antara internal dan eksternal secara simultan itu mempercepat proses perubahan. Jadi alasan ini diperlukan untuk mempercepat proses. Kadangkala pendekatan internal itu mereka lupa belajar akan lingkungan atau tidak memperhatikan konteks lingkungan organisasi. Nah, dengan adanya eksternal ini, pihak internal itu dipaksa atau ya ditekanlah untuk memperhatikan lingkungan. Karena bagaimanapun juga organisasi itu hidup di dalam lingkungan, jadi harus memperhatikan apa yang dibutuhkan lingkungan atau apa yang menjadi standar yang harus dipenuhi dari sisi eksternalnya. Kemudian juga untuk alasan kedua ini ya, alasan atau bagian kecil yang mendukung alasan kedua ini, eksternal itu atau pihak eksternal yang melakukan regulasi itu mereka juga dapat belajar tentang situasi atau kondisi terbaru di dalam organisasi. Nah, dengan mereka belajar tentang situasi atau kondisi itu, mungkin di masa depan mereka akan mendesain suatu standar atau persyaratan yang lebih baik. Supaya apa? Semua organisasi yang diregulasi itu bergerak bersama-sama untuk mencapai suatu mutu yang benar-benar bisa memberikan kepuasan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara atau seluruh rakyat. Nah, ini dua alasan ya. Dua alasan mengapa pendekatan eksternal itu diperlukan. Kita lanjut ke yang ketiga. Apa peran pemerintah dalam regulasi mutu pelayanan kesehatan ini? Oke, sebelum membahas apa peran pemerintah, mungkin pertanyaan yang relevan untuk diajukan terlebih dahulu adalah mengapa pemerintah harus berperan? Nah, ada tiga alasan mengapa pemerintah harus berperan. Yang pertama, kesehatan adalah urusan wajib pelayanan dasar. Nah, karena dia merupakan urusan wajib pelayanan dasar di negara kita yang tercinta ini, Indonesia, maka pemerintah harus memastikan pemenuhan hak masyarakat sesuai dengan konstitusi. Alasan kedua, ada standar dan persyaratan layanan yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, pemerintah sebagai pihak yang menyelenggarakan pemerintahan harus mengendalikan kegiatan pelayanan agar sesuai dengan undang-undang. Jika tidak, bisa terjadi kegagalan pasar, dan ini akan mengantar kita kepada alasan yang ketiga, adanya kegagalan pasar karena terbukti banyak pihak yang mungkin tidak akan masuk ke daerah-daerah yang sulit. Tidak ada swasta yang mau masuk ke sana, pemerintah harus mengambil bagian. Nah, adanya kegagalan pasar ini membuat pemerintah harus melindungi kepentingan masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak terlayani, karena ingat, yang di atas tadi, di dalam konstitusi, kesehatan itu adalah hak asasi. Ada juga kegagalan pasar yang mungkin dibuat-buat ya, akhirnya ya harus ada
campur tangan pemerintah supaya efisiensi itu bisa tercapai. Artinya tidak boros di dalam penggunaan sumber daya. Dan mungkin juga di sisi yang lebih ekstrimnya, ya kita ingin mencegah terjadinya diskriminasi pelayanan. Kadangkala ada orang miskin yang tidak punya apa-apa, tidak bisa dilayani. Ini bagian dari diskriminasi, padahal kesehatan itu adalah hak asasi. Nah, pemerintah harus hadir untuk itu. Itulah sebabnya pemerintah harus berperan dalam regulasi mutu pelayanan kesehatan. Nah, seperti apa perannya? Menurut WHO ada 3 peran yang bisa dilakukan pemerintah. Ya. Pemerintah bisa mengambil peran sebagai pengarah. Pemerintah bisa mengambil peran sebagai regulator. Pemerintah juga bisa mengambil peran sebagai pelaksana. Ya. Nah, mari kita lihat apa perbedaan-perbedaan atau kekhususan dari peran-peran ini. Yang pertama sebagai pengarah. Tugas sebagai pengarah adalah mengarahkan lembaga regulator dan lembaga penyedia layanan. Ya. Tujuannya untuk apa? Menjamin tercapainya indikator mutu pelayanan kesehatan secara umum di suatu negara. Nah, fokus atau unit analisisnya bagaimana? Ya. Sebagai pengarah, fokus atau unit analisisnya adalah wilayah. Bisa secara nasional, bisa regional, dan juga bisa lokal. Ya. Ingat, di Indonesia ada desentralisasi. Pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, dan ada pemerintah kabupaten kota, termasuk sekarang dengan adanya undang-undang desa, sudah sampai pada pemerintahan desa. Konsekuensinya apa dari peran ini? Pemerintah mesti mengembangkan kebijakan atau policy yang berbasis wilayah. Tentu secara nasional ada kebijakannya, tapi ada kekhususan-kekhususan yang ada di provinsi, di kabupaten, maupun juga yang ada di desa. Kembangkan kebijakan yang berbasis wilayah ini, kekhususan wilayah. Nah, syarat untuk melakukan pengarahan ini ada. Pemerintah itu mesti memiliki sistem informasi kesehatan, baik itu pelayanan publik maupun juga swasta yang terintegrasi. Karena sistem informasi ini akan berupaya untuk mengumpulkan data. Data itu dipakai, diolah, dianalisis, dan hasil analisis itulah yang menjadi input untuk pengembangan kebijakan. Baik itu berupa standar pelayanan maupun juga standar untuk sarana pelayanan kesehatan yang harus tersedia di berbagai wilayah. Nah, ini peran sebagai pengarah. Ya. Kemudian yang kedua, peran sebagai regulator. Tugasnya apa? Melakukan pengawasan regulasi atau melakukan penilaian terhadap mutu pelayanan kesehatan. Tujuannya apa? Menjamin penyedia pelayanan kesehatan yang ada di wilayah provinsi, pusat, kabupaten, kota, dan desa itu memberikan layanan dengan tingkatan mutu tertentu. Nah, fokus atau unit analisisnya bagaimana? Kalau tadi sebagai pengarah itu wilayah, bisa provinsi, bisa nasional, bisa kabupaten, kota, atau desa. Yang ini fokus analisisnya adalah sarana pelayanan kesehatan. Karena dia langsung untuk melakukan pengawasan regulasi atau penilaian terhadap mutu. Entah itu milik pemerintah ataupun juga milik swasta, semuanya menjadi fokus atau unit analisis. Konsekuensinya apa? Ya, sebagai regulator ya tentu turun langsung melaksanakan penilaian terhadap mutu sarana pelayanan kesehatan yang ada di wilayah-wilayah tadi. Namun ada syarat untuk melakukan peran ini atau melakukan regulasi ini. Pemerintah itu harus memiliki lembaga regulator yang diakui dan juga memiliki kredibilitas untuk melakukan penilaian dan pengawasan terhadap berbagai regulasi mutu ini. Dan tentu lembaga-lembaga yang diakui, lembaga regulator yang diakui dan memiliki kredibilitas ini harus memiliki surveyor-surveyor yang handal dan objektif. Tidak mudah disuap dan sebagainya. Mutunya jelek, jangan sampai ditulis bagus. Ini kan godaan-godaan. Jadi harus punya surveyor-surveyor yang handal dan objektif. Nah, ini peran kedua. Peran ketiga bagaimana? Nah, pemerintah juga bisa berperan sebagai pelaksana. Ini yang tadi saya bilang, ketika ada kegagalan pasar, pemerintah harus turun langsung menjadi pemain. Tugasnya apa? Ya tentu sebagai pelaksana yang menyediakan pelayanan kesehatan, mengelola manajemen di dalam sarana pelayanan kesehatan yang dia miliki.
di puskesmas. Pemerintah membuat puskesmas itu kan itu sebagai pelaksana. Pemerintah membuat rumah sakit umum daerah, rumah sakit umum provinsi atau pusat itu sebagai pelaksana. Untuk apa tadi? Mengisi kekosongan karena swasta mungkin belum banyak yang masuk. Ya, ketika pemerintah masuk lebih dahulu, ya swastanya kemudian berdatangan. Mungkin pelan-pelan pemerintah bisa menarik diri untuk tidak jadi pelaksana. Mungkin berikan kepada swasta, tinggal nanti diregulasi saja. Atau nanti diarahkan saja, atau dikembangkan kebijakan-kebijakan yang baru. Tapi untuk konteks kita di Indonesia, atau mungkin juga di bagian timur yang agak sulit, ya pemerintah tetap harus turun sebagai pelaksana. Karena belum banyak swasta yang mau ambil bagian di dalam penyediaan pelayanan yang sifatnya private goods atau layanan medis berbasis kebutuhan individu tadi. Ada banyak di pelosok-pelosok yang orang tidak mau pergi untuk berbisnis atau berinvestasi di sana untuk penyediaan pelayanan kesehatan. Mau tidak mau pemerintah harus buat puskesmasnya. Kemudian tujuannya apa? Ya tentu sebagai pelaksana meningkatkan efektivitas, efisiensi dan juga kesinambungan. Pemerintah kan harus hadir. Jadi kalau bisa layanan yang diberikan itu efektif, mampu menjawab kebutuhan, tidak boros, efisien, dan juga ada atau tersedia secara terus-menerus. Fokus atau unit analisisnya, tentu di sini sebagai pelaksana, ya sarana pelayanan kesehatan pemerintah, terutama puskesmas dan rumah sakit, atau bisa juga nanti ada proses pembantuan ke fasilitas kesehatan swasta yang mungkin baru mau tertarik. Ini perlu dibantu juga. Konsekuensinya apa? Ya, dengan adanya peran pemerintah sebagai pemain langsung atau pelaksana ini, ya bisa terjadi ada persaingan antar sarana pelayanan kesehatan, ya, termasuk dengan swasta. Dan hal ini bagus sebenarnya, ya. Kalau ada persaingan, biasanya mutu akan semakin baik. Kemudian, nah tentu ada syarat sebagai pelaksana, ya pelaksana yang memiliki mutu yang baik, sistem dan manajemen organisasinya juga harus baik. Kalau tidak ya hanya sekedar ada, ini membuat kesulitan ini ya. Oke, kita masuk ke yang keempat. Apa saja bentuk-bentuk regulasi mutu pelayanan kesehatan? Ya, ada banyak bentuk-bentuknya, nanti saya akan jelaskan. Tapi terlebih dahulu kita lihat sasaran perbaikan mutu organisasi pelayanan kesehatan itu apa saja. Kalau kita bedah dengan pendekatan sistem, misalnya. Tentu di sini setiap organisasi itu ada inputnya, ada prosesnya, ada outcome, ada impact-nya. Dan organisasi ini hidup di dalam suatu lingkungan atau hidup dalam satu konteks tertentu. Bisa di perkotaan, bisa di pedesaan atau daerah pinggiran kota. Bisa saja organisasi itu ada di lingkungan orang-orang kaya, ada di lingkungan orang-orang miskin, ada di lingkungan pemerintah yang mungkin sangat korup, ada di lingkungan pemerintah yang mungkin sangat jujur atau transparan. Ya itu soal konteks. Nah, yang kita mau perbaiki itu di bagian yang mana? Tentu di bagian input. Nah, di sini ada standar-standar masukan yang harus diperhatikan. Kemudian di bagian proses sudah pasti ya, ada tindakan medis, ada tindakan yang sifatnya non-medis. Kemudian ada standar kinerja untuk output, outcome, dan input. Dan juga ya mungkin di lingkungan itu sendiri ada kebijakan pemerintah, ada organisasi-organisasi lain, pemangku kepentingan termasuk swasta, ada fungsi-fungsi manajemen. Nah, semua ini kalau ingin menghasilkan mutu yang baik, ya harus diperhatikan semuanya. Harus ada input yang bagus, ada tindakan medis dan tindakan non-medis yang terstandarisasi, ada kinerja atau target yang hendak dicapai, kemudian ada dukungan kebijakan, ada situasi budaya organisasi yang baik, ada pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang baik di lingkungan. Nah, bagaimana? Apa upaya untuk bisa memperbaiki semua bagian-bagian ini, memperbaiki sisi input, proses output, outcome, impact, dan juga mungkin di lingkungan. Nah, secara umum itu begini ya, secara teori. Ada beberapa kegiatan, misalnya ya, untuk memperbaiki di sisi input dan lingkungan, ada yang namanya standarisasi, ada yang namanya lisensi atau perizinan, ada kebijakannya atau ada regulasi yang namanya sertifikasi, kemudian ada akreditasi. Nah, seluruh kegiatan atau program untuk menjaga mutu di sisi input dan lingkungan ini disebut dengan prospective quality assurance. Jadi program menjaga mutu yang dilakukan sebenarnya untuk memperbaiki input dan lingkungan sebelum sebelum pelayanan itu dilakukan. Kemudian dari sisi proses, ini disebut sebagai concurrent quality assurance.
Nah, saat dilaksanakan pelayanan atau diberikan pelayanan, ya perlu ada penilaian juga terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan ini. Ya. Nah, penilaian itu dilakukan oleh siapa? Bisa dilakukan oleh teamwork atau tim kerja, bisa juga dilakukan oleh peer group atau teman sejawat. Untuk bisa memastikan bahwa prosedur-prosedur yang dilakukan itu betul-betul terstandar. Cuma memang di sini agak sulit ya. Ya, ketika teman sendiri yang menilai, muncul apa namanya, kecenderungan untuk membela teman sendiri. Ini yang kita sering sebut dengan jiwa korsa. Ya. Sulit untuk kita lepas dari hubungan kedekatan, akhirnya membenarkan yang biasa. Padahal harusnya itu keliru atau kurang tepat atau tidak prosedural. Yang perlu kita budayakan adalah membiasakan yang benar. Kemudian dari sisi output, ya ada banyak kegiatan atau program yang bisa dilakukan untuk menjaga mutu. Misalnya dengan review rekam medis untuk penyakit-penyakit yang sama, kode-kode sama, review program misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar gedung atau di dalam gedung, baik yang sifatnya private goods maupun public goods, ya. Atau review klien, ya, melalui survei kepuasan. Ketika kita tahu bahwa kepuasannya menurun dan sebagainya, ada upaya perbaikan. Nah, ini bentuk-bentuk kegiatan atau program menjaga mutu secara umum ya, sisi input, proses maupun output. Lalu bagaimana dengan bentuk-bentuk regulasinya? Kalau kita mengacu kepada HAVES dan juga WHO, ya, hanya ada 3 sebenarnya. Pertama itu lisensi, yang kedua akreditasi, dan yang ketiga adalah sertifikasi. Lisensi itu apa? Lisensi itu sederhananya pemberian izin. Siapa yang memberikan izin tentu ada lembaga yang berkompeten ya, entah itu pemerintah maupun perwakilan pemerintah. Izin diberikan untuk apa? Menjalankan praktik secara mandiri, baik itu terhadap individu, kelompok, ataupun juga organisasi. Jadi ada izin untuk puskesmas, izin operasional untuk rumah sakit, izin untuk praktik, dan sebagainya. Ini bagian dari regulasi yang namanya lisensi. Jadi harus mengurus izin dulu. Kemudian akreditasi. Akreditasinya adalah sebuah proses formal. Dilakukan oleh siapa? Oleh lembaga yang berwenang atau yang diakui. Apa yang dilakukan? Di situ dilakukan penilaian dan juga pengakuan. Pengakuan terhadap siapa? Bisa organisasi, bisa program, bisa kelompok. Bahwa organisasi, kelompok, atau program ini telah memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi akreditasi itu proses yang formal. Menilai, memberi pengakuan bahwa sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Nah, ini berbeda sedikit dengan sertifikasi. Kalau sertifikasi ini juga proses yang formal oleh lembaga yang mendapat kewenangan juga atau punya kemampuan untuk melakukan penilaian dan juga pengakuan. Dia mengakui terhadap apa? Mengakui bahwa sudah mencapai persyaratan yang ditetapkan, tetapi persyaratannya bukan untuk tadi organisasi secara keseluruhan, tetapi persyaratan untuk sebuah kemampuan atau kompetensi. Nah, ini berbeda. Jadi sertifikasi itu selalu berkaitan dengan kemampuan atau kompetensi. Jadi sudah dapat sertifikasi ini berarti dia sudah mampu untuk melakukan ini. Kalau mau kejar lagi sertifikasi yang di atas, level 3 level atau level 4 misalnya, berarti akan disertifikasi ulang. Jadi sertifikasi itu lebih kepada kemampuan atau kompetensi. Bisa terhadap orang, bisa juga terhadap organisasi. Kayak laboratorium. Ada laboratorium tertentu yang bisa melakukan pemeriksaan pada level X. Nah, itu perlu ada sertifikasinya. Nah, seperti apa perbedaan? Mari kita lihat ya, perbedaan antara lisensi, akreditasi, dan sertifikasi ini. Lisensi. Lisensi ini diterapkan pada organisasi penyedia layanan dan perorangan, ya. Misalnya terhadap dokter, bidan, perawat, dan seterusnya. Kemudian regulatornya siapa? Sudah pasti kalau izin ya ke pemerintah, gitu ya. Karena pemerintah yang berdaulat. Pemerintah harus melindungi rakyatnya, tidak boleh memberikan izin pada organisasi atau perorangan yang justru mendatangkan kerugian. Kemudian alasan apa sehingga
regulasi lisensi ini dipersyaratkan? Ya tentu untuk menjalankan praktik atau kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk bisa menjalankan itu ya perlu izin. Kemudian tujuannya apa? Sehingga perizinan itu harus ada. Mencegah terjadinya praktik yang tidak memenuhi standar minimum. Terus lama berlakunya apa? Ada yang sebagian permanen, ada sebagian lagi berkala. Berkala itu artinya senantiasa bisa diperbarui dalam tempo tertentu. Bisa tahun, ya, bisa beberapa tahun. Ya tergantung dari organisasi dan fungsinya dan juga perorangannya itu seperti apa. Kemudian tipe standar. Regulasi yang namanya lisensi ini, tipe standarnya itu minimum. Jadi apa yang harus ada untuk bisa menjalankan suatu praktik itu. Jadi lisensi tidak diberikan karena sudah berkinerja, tidak. Lisensi diberikan untuk suatu kondisi minimum. Beda nanti ya. Akreditasi itu yang untuk kinerja. Prosesnya apa? Sederhana juga. Tinggal lengkapi berkas yang diminta, ya, persyaratan minimumnya, dan izinnya bisa keluar. Nah, kalau ingin memperbarui izin atau lisensi bagaimana? Ada yang sifatnya otomatis, ada juga yang harus melalui proses ujian. Ya, tergantung dari fungsi yang dijalankan dan juga tipe-tipe layanannya. Ya, itu mengenai lisensi. Yang kedua, akreditasi. Apa ini akreditasi? Sudah saya jelaskan sebelumnya, tapi penerapannya itu akreditasi umumnya pada organisasi yang menyediakan pelayanan kesehatan dan juga lembaga-lembaga yang menyediakan layanan pendidikan. Regulatornya apa? Bisa lembaga non-pemerintah. Jadi bisa diakreditasi oleh lembaga non-pemerintah. Bisa lembaga pemerintah itu bisa juga campuran. Jadi ada lembaga akreditasi independen, ada lembaga akreditasi yang pemerintah kelola. Alasan dipersyaratkannya akreditasi. Akreditasi itu biasanya karena ada persyaratan profesional. Profesional ini bisa kelompok profesi orang per orang atau juga asosiasi tertentu. Karena dia ingin ada standarisasi. Bisa juga akreditasi itu dipersyaratkan karena ada perjanjian dengan lembaga lain. Misalnya untuk reimbursement. Antara rumah sakit dengan BPJS, puskesmas dengan BPJS, ada perjanjian untuk akreditasi tertentu, baru bisa dilayani. Akhirnya akreditasi itu menjadi sesuatu yang dipersyaratkan. Tujuan, apa tujuan akreditasi? Akreditasi ini ingin memberi jaminan kepada masyarakat, siapapun itu penerima layanan, terkait dengan mutu pelayanan yang dia terima. Jadi kalau suatu organisasi penyedia layanan kesehatan, dia terakreditasi paripurna misalnya, berarti ada jaminan mutu bahwa layanan yang diberikan ke sana itu adalah paripurna, bukan dasar. Lama berlaku. Nah, akreditasi ini selalu ada masa berlakunya. Itu pasti berkala ya, dan mengikuti periode. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Ya tergantung dari undang-undang yang ada atau dari lembaga yang memang berperan sebagai regulator ini. Tipe standarnya, kalau yang tadi lisensi itu adalah minimum, kalau ini optimum. Jadi terakreditasi tinggi rendah itu dengan kategori tertentu itu merepresentasikan suatu kualitas. Kalau akreditasinya bagus, berarti kualitasnya tinggi. Dan penilaiannya apa? Penilaiannya itu berdasarkan kinerja. Jadi dilihat semua input, proses, output dan semuanya itu dinilai. Jadi tipe standarnya optimum. Prosesnya sudah pasti kompleks. Itulah sebabnya orang-orang sering pusing kalau mau menghadapi akreditasi. Sebenarnya tidak pusing sih kalau betul-betul menulis apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang dituliskan. Tapi akan menjadi sulit kalau banyak yang mengarang. Pembaharuannya bagaimana? Pembaharuannya sama. Harus tadi, karena dia berkala mengikuti periode waktu. Peninjauannya juga harus dilakukan secara lengkap. Jadi dilihat lagi ulang input, proses, outputnya sampai dengan bagaimana kepuasan pelanggan dan sebagainya. Itu akreditasi. Kemudian sertifikasi. Sertifikasi ini diterapkan pada perorangan dan juga kelompok dan bisa juga organisasi. Intinya tadi sertifikasi itu berkaitan dengan pengakuan untuk suatu kemampuan. Regulatornya siapa? Bisa lembaga non pemerintah. Kita bisa saja meminta sertifikasi dari luar misalnya, bisa saja. Bisa lembaga pemerintah dan bisa juga campuran.
Alasan dipersyaratkan, ini lagi-lagi ada persyaratan profesional, kalau untuk orang ya, kelompok profesi tertentu yang memang menuntut adanya ya jenjang tertentu yang harus disertifikasi ulang. Bisa juga karena ada perjanjian tadi, ya perjanjian dengan lembaga lain untuk reimburse atau ganti uang ya. Tujuannya apa? Sertifikasi itu memberi pengakuan, kualifikasi untuk menjalankan praktik ya di tingkat yang lebih tinggi. Kalau yang dasar tadi kan lisensi atau perizinan. Lama berlaku, ada yang permanen, ada yang juga berkala. Artinya sesuai dengan waktu tertentu ya. Tipenya ini bukan minimum dan juga bukan mutlak apa ya, optimum seperti tadi, tapi dia itu sesuai dengan persyaratan setiap kualifikasi. Jadi kalau mau sertifikasi level 1, level 2 ya harus disesuaikan dengan persyaratan setiap kualifikasi itu. Dan memang ya setiap kualifikasi itu akan menuntut yang namanya kualitas yang tinggi. Makin bagus atau ingin mencapai sertifikasi level tertentu, ya, dia akan meminta suatu kualitas yang tinggi juga. Ya kadang-kadang sih dilakukan penilaian berdasarkan kinerja juga. Ya. Karena ada item penilaian untuk memberikan pengakuan itu dilihat dari kinerja. Berapa besar atau berapa banyak tindakan yang sudah dilakukan dan berhasil misalnya. Prosesnya apa? Ini kompleksitasnya itu tingkat sedang ya. Dan untuk pembaharuan dari sertifikasi ini bisa melalui pendidikan. Jadi ada kursus-kursus ya. Ada diklat dan di ujungnya ada ujian ya. Ada ujian untuk melihat sudah bisa mencapai kualifikasi atau kompetensi itu atau tidak. Oke, kita masuk ke yang terakhir, ke-6. Bagaimana model implementasinya dari regulasi, 3 regulasi ini di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan ya. Nah, model pelaksanaan regulasi ini ada 2 ya. Ada yang sifatnya penolakan atau pencegahan, model pencegahan atau deterrence. Kemudian ada model pemenuhan saja atau compliance ya. Nah, untuk membedakan 2 model ini kita lihat misalnya dari kriteria pembeda. Yang pertama, tempat model ini sering dijumpai. Untuk model pencegahan, biasanya pada organisasi kecil, heterogen dan punya budaya bisnis yang kuat. Kalau model pemenuhan atau compliance ini biasanya pada organisasi kecil, homogen, dan punya budaya etika yang sangat tinggi. Mereka punya kepedulian mutu yang sangat tinggi. Ya, itu lebih cocoknya bentuk pelaksanaannya itu pemenuhan saja. Ya. Tapi kalau heterogen dan budaya bisnisnya kuat, ya mungkin yang tipe-tipe organisasi yang menghalalkan segala cara tadi, ya perlu pencegahan. Kemudian dari sisi cara pandang regulator terhadap organisasi yang diregulasi. Ya. Jadi dari sisi regulatornya. Di model pencegahan, biasanya regulator itu memandang bahwa organisasi penyedia layanan ini cenderung mencari uang saja. Pokoknya dapat uang banyak lah. Menghalalkan segala cara. Ya. Organisasi ini juga mungkin tidak bisa dipercaya. Nah, bagi yang organisasi yang bertujuan mulia, tapi mungkin saja dia itu membawa misi yang baik, membantu orang misalnya. Tapi dia kurang kompeten, maka mungkin model yang diterapkan adalah model pemenuhan, bukan pencegahan. Kemudian dari organisasi memandang kepada regulatornya. Ya, di model pencegahan mungkin organisasi yang akan diregulasi itu memandang bahwa ya ini surveyor atau penyidiknya itu orang-orang yang ditakuti ya, tidak disukai. Ada jarak lah begitu. Nah, berbeda dengan kalau kita lihat di model pemenuhan ya. Surveyor atau orang-orang yang datang memeriksa atau menilai mutu itu dianggap sebagai konsultan pendukung. Mereka bukan ancaman. Jadi lihat ada yang kurang-kurang ya nanti dilengkapi bagian yang ini. Nah, berbeda kalau yang pencegahannya, ini salah, ini keliru, ini. Kamu tidak memenuhi syarat ini. Itu model pencegahan. Dari sisi cara pandang terhadap waktu pelaksanaan. Di model pencegahan, itu lebih kepada menilai masa lalu, retrospektif. Jadi selalu melihat, masa lalu yang kamu kerjakan ini tidak benar, begini-begini, atau sesuai dengan aturan begini, memenuhi syarat, ini tidak memenuhi syarat, dan seterusnya. Lebih melihat kepada masa lalu. Berbeda dengan di pemenuhan. Itu mungkin orang-orang atau lembaga regulatornya itu lebih berpikir tentang masa depan. Oke, hari ini mungkin belum, tapi nanti ke depannya ini yang harus diperbaiki dan seterusnya. Kemudian dari sisi penggunaan standar regulasi dan inspeksi, biasanya
kalau yang menggunakan model pencegahan ini, itu sangat rinci, ketat, kaku sekali. Berbeda kalau orang mengambil atau melaksanakan yang model pemenuhan, umumnya lebih longgar. Ya. Ada pemberian rekomendasi ya, untuk implementasi, kalau bisa nanti diperbaiki dalam tempo waktu untuk datang lagi. Gitu ya. Kemudian dari sisi penerapan sanksi atau hukuman, ya kalau di model pencegahannya sesuai dengan aturan, sesuai ketentuan. Nah, kalau di model pemenuhan itu dianggap sebagai alternatif terakhir. Kalau bisa diperbaiki dulu, ya. Kalau sudah tidak bisa-bisa lagi, ya baru diberikan hukuman. Jadi lebih soft. Nah, dari sisi dukungan terhadap organisasi yang diregulasi, kalau di model pencegahan, ya itu bukan tanggung jawab regulator. Mereka menilai habis ya, didapat statusnya, ya. Entah itu akreditasinya baik atau tidak baik, ya tugas pemerintah lah nanti yang akan memberikan sanksi. Ya. Jadi mereka tidak bertanggung jawab untuk memberikan dukungan. Nah, kalau di model pemenuhan, ya itu merupakan bagian penting dari peran regulator. Dua-duanya punya kepentingan yang sama. Regulator ingin membenahi, ya, organisasi yang diregulasi juga ya ingin maju. Kemudian dari sisi hubungan, ya, hubungan regulator. Di model pencegahan itu biasanya kedua-duanya menjaga jarak formal, ya, seperti lawan, seperti penguji dengan yang diuji ini. Kalau di model pemenuhan itu dekat, kooperatif, bersahabat. Nah, kalau di model pencegahan lagi dari sisi biaya regulasi itu berbiaya tinggi. Ya karena harus begini, harus begitu, semuanya kaku gitu ya. Kalau di model pemenuhan biasanya relatif rendah. Nah, di kedua model ini ada keuntungan dan ada kelemahannya juga. Keuntungannya, kalau di model pencegahan, kalau orang melakukan pengawasan regulasi itu secara ketat, maka organisasi yang diregulasi juga, dia akan memiliki perhatian yang tinggi dan serius. Di model pemenuhan, di sana ada kerjasama, itu keuntungan. Regulator dan organisasi yang diregulasi sama-sama melakukan perbaikan. Tapi juga ada kelemahannya. Kalau kelemahan pada model pencegahan, karena saking takutnya dengan lembaga regulator, ya kadang-kadang ada persyaratan-persyaratan yang direkayasa, ada resistensi, ada lobby-lobby supaya dapat akreditasi bagus. Ya. Dan semua itu mengaburkan tujuan dari regulasi yang untuk perbaikan mutu ini. Dan untuk memelihara hubungan, kalau misalnya bisa disuap atau ada gratifikasi dan segala macam, itu akan berbiaya tinggi. Bisa jadi akan dijadikan ATM lah ya. Kalau kamu dapat akreditasi bagus, kamu bayar misalnya. Ya itu kelemahan ya di model pencegahan ini. Sementara kelemahan kalau di model pemenuhan itu, ya mungkin saja karena saking dekatnya, sifatnya adalah pemenuhan hal-hal yang masih kurang gitu ya. Regulator tuh mungkin saja dia tidak memiliki kekuatan. Ya karena sudah terjalin hubungan yang baik. Akhirnya organisasi yang diregulasi juga mulai cenderung ogah-ogahan. Dia tidak mau memperbaiki. Nah, ini juga kelemahan. Nah, tentang model yang mana yang dipakai, ya dikembalikan kepada regulatornya, lembaga regulatornya dengan pemerintah ya. Pemerintah juga akan bisa berperan sebagai regulator juga untuk menunjuk lembaga-lembaga tertentu. Tapi dua-duanya punya keuntungan dan juga punya kelemahan atau kerugian. Nah, itulah hal-hal yang bisa saya bagikan kepada teman-teman hari ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di-share ya, kalau dirasa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang.